Asra tadi bilang mau jadi Bagaimana tadi dikasih konik? apa tuh? Kasih konik ini. Oh, ambil pester. Pester kita. Ini saksofon. Iya, cari. Oh ini ada. Oh iya. Oh sini. Nggak suruh ngeras deh kak. Dev. Sini. Di situ di tempatnya Jojo. Baru pemain kayak gitu. Apa delegator yang propor saja ketika kita delegator kayak gitu. Dia mengambil porsi. Masih semua. Ada deh. Ada semua tamborin kah? Belum. Belum. Mau tambah kah? Apa? Berapa? 5. Wah, sudah jam 5 ini. Kak kita pergi ke UKIP kak. Bajunya oblong apa nggak tahu kak. Udah nggak bisa. Jadi tamborannya sisa. Lagi kak kita. Nggak ada. Ini kita. Oh ini nih. Saya nggak lihat. Saya nggak lihat kak. Siapa ini? Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyam. Oke, G cepat nah. Aku dulu deh. Aduh. Gimana? Cek.
Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, baru lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk sore yang indah ini. Kita boleh ada di tempat ini, kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita, amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami merasakan penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Suatu kesempatan bagi kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu, kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Berkati kami, berkati hati kami Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak bersuka cita. Yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saat itu semua bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, katakan. Kau telah ubah hati jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Semuanya siap. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Oh Tuhan, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan ku berikan bagiku. Katakan, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Kami jadi lebih dari pemenang Tuhan. Sama-sama nyatakan. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Katakan, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Serukan, kini ku jadi lebih dari pemenang. Come on, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi ke. Sama-sama katakan, sorak kemenangan,
bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari Mari kita serukan. Sorak bersuka, sekarang ku bernyanyi. Hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari dengan keras katakan. Yang lebih daripada pemenang, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini. Tiada nama yang lain selain nama-Mu Tuhan. Come on. Katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi. Katakan. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi. Katakan. Dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sama-sama katakan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh nama-Mu Tuhan yang besar di tempat ini. Tiada yang lain kami tinggikan selain nama-Mu Tuhan. Come on church. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi jalur berkuasa di dunia kerajaan. Sekali lagi katakan, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi jaring penguasa di dunia kerajaanmu kekal. Tak tertandingi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Setiap kita diberkati oleh pujian yang kita naikkan bagi Tuhan. Amin. Mari siapkan setiap hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam penyembahan kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjadi nafas ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu dan setia Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Kita akan pujian dengan segenap hati. Katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati
dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, engkau pandangmu indah, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Katakan, jadikan aku, amin Tuhan, seluruh karyamu dalam hidupku, ajarku berharap hanya kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidupku dan hidupmu. Haleluya. Engkau yang mengubah setiap kami, Tuhan. Haleluya. Tetap dalam penyembahan kita kepada Tuhan, bersyukur buat setiap kebaikan-Nya. Ampuni kami, Tuhan. Kadang kami lalai, kadang kami tidak taat, kadang kami tidak setia, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ubahkan kami, Bapa. Engkau yang mengubah, Engkau yang mengubah setiap hati. Haleluya.
bagi Tuhan. Mari bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia. Haleluya, Yesus Engkau baik. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Engkau yang berubah, Engkau yang memulihkan, Engkau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Murni untuk hatiku, selalu Yesus, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Teman-teman saja yang katakan, ubah hatiku, ubah. Biar ku menjadi ciptaan baru. Amin Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Tolong pujian dari awal. Pulihkan hatiku.
hati-hatimu. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kudus berkenan bagimu. Yes, haleluya. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Mari sambil angkat tanganmu, katakan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, Serupa. serupa Amin. dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku. Sekali lagi. Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. 1 menit. Buat Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang dahsyat. Haleluya. Tahan hentinya kami menaikkan ucapan syukur Tuhan. Di saat Engkau mengubah hati kami, Engkau memberikan kami hati yang baru. Dan Engkau membentuk kami sesuai dengan rancangan-Mu yang paling indah buat kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang hidup, Allah yang memampukan kami menjalani kehidupan kami setiap hari Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar yang keluar adalah isi hati-Mu semata-mata. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan, terlebih lagi menjadi pelaku firman. Kekuatan kami melakukan firman Tuhan datang daripada-Mu. Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita beri tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mereka latihannya itu 2 kali 1 minggu. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan baik. Amin. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang menarik, bahwa minggu ini adalah tema di minggu terakhir, yaitu DNA. Nah, kalau engkau mengikuti dari awal minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, saya harapkan kita semua menemukan sebuah benang merah di mana Tuhan, waktu Tuhan Yesus datang, kemudian dia mati, disalib, dan bangkit buat engkau dan saya. Dia sebenarnya mengembalikan DNA kita ke DNA asli kita. Nah, minggu lalu kita, di minggu pertama, kita sudah belajar bersama-sama. Minggu pertama kita belajar tentang bahwa engkau dan saya milik Kristus. Makanya judulnya adalah yours. Minggu kedua kita belajar tentang worshipers. Apa itu worshipers? Worshipers itu belajar di mana engkau dan saya adalah seorang penyembah. Ya, makanya kita selalu ada di hati kita yang sesuatu yang kita sembah. Makanya engkau dan saya adalah worshiper. Minggu ketiga kita belajar tentang liberty atau kebebasan. Nah, apa itu kebebasan? Kita berbicara tentang pada saat engkau percaya sama Yesus, engkau dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Lalu minggu keempat kita berbicara tentang gift atau karunia. Minggu lalu kita bicara tentang gift atau karunia, di mana kita harus mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Itu adalah sebuah DNA juga dalam kehidupan kita. Dan kita punya DNA yang berbeda-beda. Nah, minggu ini kita berbicara yang terakhir, kita berbicara tentang dominion. Apa itu dominion? Kita buka sama-sama di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Yang sudah ketemu katakan amin. Kurang keras. Ya, saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama membacakan ayat firman Tuhan pada sore hari ini.
3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sore hari ini ada suatu hal yang menarik, bahwa kalau kita berbicara tentang DNA asli kita, waktu kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sama-sama katakan gambar dan rupa Allah. Kita baru-baru saja tadi nyanyikan. Nah, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu rusak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus datang, saya sudah katakan tadi, dia kemudian mati, dikubur dan bangkit, supaya apa? Kita, gambaran kita kembali menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya. Gambaran dan rupa Allah yang rusak tadi diperbaiki dengan pendamaian yang Yesus lakukan di kayu salib. Nah, sehingga kita dikembalikan kembali kepada DNA yang benar tadi. Nah, ini harus kita mengerti sore hari ini. Kenapa? Karena ternyata keserupaan kita, DNA asli kita itu mempunyai efek atau dampak. Mengakibatkan atau membuat kita menjadi berkuasa. Sama-sama ngomong berkuasa. Loh, benar ini. Saya katakan saat engkau dikembalikan ke DNA-mu semula, engkau menjadi berkuasa. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Engkau dan saya dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Mereka berkuasa. Ternyata saat engkau menjadi segambar dan serupa dengan Allah, engkau berkuasa atau dominion. Sesuai dengan judul tema kita sore hari ini. Nah, tapi begini. Kan dikatakan di situ supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, bukan berarti engkau menjadi Aquaman, ya? Atau bukan berarti engkau menjadi Falcon, hero-hero Marvel, atau bukan berarti engkau menjadi buaya darat, kan begitu? Enggak, bukan seperti itu ya. Jadi dimaksudkan di sini menjadi berkuasa adalah dalam segala bidang hidupmu, dalam segala bidang pelayanan, engkau menjadi ahli, engkau menjadi berkuasa di sana. Engkau menjadi satu-satunya orang yang menguasai hal itu. Kau menjadi orang yang betul-betul mengerti pada bidang pekerjaanmu, pada bidang kuliahmu, pada setiap aspek hidupmu kau mengerti apa yang engkau lakukan. Dan kau menjadi berkuasa, di sini juga bisa dikatakan kau menjadi pemimpin di sana. Engkau menjadi orang yang di depan. Nah, ini luar biasa. Kebenaran yang kita akan ungkap sore hari ini luar biasa. Karena saya yakin setiap firman Tuhan diucapkan, dia akan mentransformasi hidup kita. Mentransformasi hidup saya dan engkau. Yang setuju katakan amin. Nah, kita lanjut, kita belajar. Ya, ternyata keserupaan kita dengan gambar dan rupa Allah membuat kita menjadi berkuasa atau penguasa. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tadi penebusan Yesus yang membuat kita menjadi segambar dan serupa. Ya. Makanya di Roma 8 ayat 29 mengatakan begini. Sebab semua orang, Roma 8 ayat 29 dikatakan gini. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu yaitu Yesus, menjadi sulung di antara banyak saudara. Engkau dan saya dipilih Tuhan untuk kembali menjadi penguasa di sana. Oleh karena itu keserupaan kita menjadi anaknya yang adalah Yesus. Adalah takdir kita ke depan. Yang setuju katakan amin. Nah, tapi sore hari ini ada beberapa catatan penting yang mau kita belajar bersama-sama. Kalau kita tahu kodrat kita atau DNA kita adalah untuk berkuasa, untuk menjadi dominion atau untuk menjadi penguasa. Sore hari ini Tuhan mau kita menyadari bahwa engkau dan saya adalah betul-betul memiliki DNA seorang penguasa. Penguasa di sini atau berkuasa di sini artinya bukan hanya engkau memerintah. Tetapi betul-betul ahli. Nah, yang pertama, ada 2 poin yang saya mau jelaskan sore hari ini untuk kita sama-sama belajar. Ada 3 poin, Ada 3 poin kita belajar bersama-sama apa itu dominion. Dan apa yang kita perlu pahami di dalam kita berkuasa atau ruler. Ya. Yang pertama, engkau perlu memahami bahwa semakin engkau berkuasa,
maka semakin besar tanggung jawab yang kau pikul. Yang setuju katakan amin. Semakin besar engkau berkuasa, maka engkau semakin punya tanggung jawab yang besar. Ada yang ingat cerita mengenai Yusuf? Bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, mengalami 2 kali masuk penjara. Dia mengalami pengkhianatan dari saudara-saudara, masuk di dalam penjara 2 kali, enggak sekali 2 kali. Lalu kemudian dia menjadi penguasa Mesir nomor 2 setelah Fir'aun. Coba bayangkan begini, seandainya Yusuf itu cuma jadi camat atau lurah di Mesir, kira-kira dia bisa nggak selamatkan saudara-saudaranya yang puluhan dan ratusan orang itu? Halo? Karena nanti di akhir cerita, waktu dia ketemu dengan saudaranya, dia ngomong begini, Yusuf, aku tahu maksud Tuhan mengirim saya duluan ke Mesir, ternyata untuk memelihara kehidupanmu. Pada saat dia ngomong begitu, pernah nggak kita berpikir, kalau dia cuma camat, mungkin 10 orang aja dia bisa keselamatkan. Mungkin cuma bapak-bapaknya dan saudara-saudaranya, tetapi yang lain gak bisa diselamatkan. Kena kelaparan. Ngerti maksud saya? Saat engkau mendapatkan posisi nomor 2, Yusuf mendapatkan posisi nomor 2 setelah Fir'aun, yang dia selamatkan bangsa. Itu artinya, kalau engkau menjadi penguasa, berkuasa, ada tanggung jawab yang besar di sana. Yusuf pada saat jadi penguasa, dia bukan menyelamatkan 10 orang, 20 orang. Satu bangsa dia selamatkan. Artinya, saya ulangi lagi, artinya, saya mau kasih tahu, semakin engkau berkuasa, semakin besar tanggung jawabmu. Lukas 12 ayat 48, kita buka sama-sama. Lukas 12 ayat 48. Saya akan baca ayat B-nya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu berbicara tentang tanggung jawab. Nah, sore hari ini, sudahkah engkau belajar bertanggung jawab? Karena saya mau kasih tahu begini ya, upah yang besar diikuti dengan tanggung jawab yang kecil. Jadi upahnya besar tapi tanggung jawabnya kecil, itu namanya mimpi. Saya ulangi lagi, upah yang besar tapi tanggung jawabnya kecil adalah mimpi. Sama-sama ngomong mimpi. Mana ada orang ya. Jadi saya kemarin kalau sama anak-anak yang di pastori, saya sering bercanda-bercanda begini, Kak, ada pekerjaan Kak, apa itu? Gajinya berapa? Gajinya 50 juta Kak. Tapi apa? Kasih makan di orang, kasih makan di harimau. Jadi tidak ada upah yang besar diikuti dengan tanggung jawab yang kecil, itu mimpi. Upah yang besar selalu ada tanggung jawab yang besar di sana. Ya, kalau kalian jadi bos, engkau punya anak buah, hanya cuman menjaga, misalkan menjaga 1 motor, dengan menjaga berlian, siapa yang gajinya lebih besar? Yang jaga berlian. Resikonya lebih besar. Ya, yang mau nyuri berlian mungkin lebih banyak dan lebih canggih. Kalau nyuri motor paling begal. Kan gitu. Nah, sudahkah engkau sore hari ini, kalau engkau mau jadi penguasa, sudahkah engkau mulai bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi saat ini, saya mau kasih tahu, engkau dewasa, tapi engkau nggak bertanggung jawab. Itu kedewasaanmu belum matang. Kedewasaan tidak datang dengan bertambahnya usia. Kedewasaan bermula dengan sikap menerima tanggung jawab. Saya ulangi, kedewasaan bermula dengan sikap engkau menerima tanggung jawab. Dan saya mau kasih tahu, bukan hanya engkau terima tanggung jawab, engkau selesaikan tanggung jawabmu. Setiap engkau diberikan tanggung jawab, apapun itu, di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, selesaikan. Kerjakan dengan baik. Itu contoh-contoh orang yang DNA-nya adalah DNA dari Tuhan. DNA yang serupa dan segambar. Nah, sore hari ini, coba engkau pikirkan, engkau refleksi dirimu. Apa sih tanggung jawab yang sebelum selesaikan? Entah itu engkau sebagai seorang mahasiswa, entah itu engkau sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang pelayan Tuhan. Apalagi di sini sekarang ada panitia retret. Ini bukan pesan sponsor. Kalau engkau jadi panitia, bertanggung jawab. Sama-sama bekerja, sama-sama bertanggung jawab. Tunaikan tanggung jawab itu. Maka engkau akan disebut sebagai
penguasa. Engkau akan berkuasa. Saya mau kasih tahu bahwa bertanggung jawab harus menjadi respon default dalam setiap kehidupanmu. Karena setiap engkau berani bertanggung jawab, disitulah kedewasaanmu akan terus bertumbuh. Orang yang gak pernah mau bertanggung jawab, itu orang yang antisosial. Ya. Definisi dari kesepian yang sebenarnya adalah hidup tanpa tanggung jawab. Tahu hidup tanpa tanggung jawab? Asal-asalan. Dia nggak bertanggung jawab sama dirinya, dia nggak bertanggung jawab sama orang sekelilingnya, dia nggak bertanggung jawab sama keluarganya, dia nggak bertanggung jawab sama lingkungannya. Pernah lihat orang seperti itu? Orang yang kalau misalkan orang kerja dia tidur. Hello? Saya doakan semua nggak ada yang seperti ini, seperti itu ya. Dan saya yakin nggak ada. Tahu? Orang yang kesepian itu orang yang nggak punya tanggung jawab. Kalau engkau mau diangkat oleh Tuhan, mulai dengan tanggung jawab itu. Selesaikan tanggung jawabmu. Kalau engkau nggak bertanggung jawab, engkau juga sebenarnya nggak punya empati. Nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Yang cewek-cewek cari laki-laki yang bertanggung jawab. Ya. Yang bertanggung jawab itu apa? Dia bisa menata hidupnya dengan baik. Dia bisa menata hidupnya dengan baik, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pelayanan yang baik, memiliki interaksi sosial yang baik. Sehingga pada saat dia melamarmu, ya kamu dapat terima, kan begitu. Miliki hati yang bertanggung jawab. Miliki sikap, memiliki tanggung jawab yang baik. Saya orang masih bekerja, adik-adikku sekalian. Karena sinode kita GBI masih memungkinkan orang bekerja untuk menjadi hamba Tuhan. Atau sebaliknya. Sehingga saya mau kasih tahu, di tempat kerja saya tidak ada tugas satupun yang tidak saya lewatkan. Saya harus bertanggung jawab. Besar kecil. Kita selesaikan tanggung jawab kita. Yang mau bertanggung jawab katakan amin. Sore hari ini saya nggak tahu tugasmu apa di luar sana. Entah itu engkau sebagai mahasiswa, engkau tergabung dalam himpunan. Selesaikan tanggung jawabmu. Kalau engkau jadi ketua, kerjakan dengan baik. Kalau engkau sebagai anak, engkau ditugaskan datang ke Makassar untuk kuliah. Kuliah dengan baik. Fokus sama kuliahmu. Kalau orang tua bilang jangan pacaran dulu selesai kuliah aja, ikuti. Kecuali kau sudah bisa biayai dirimu sendiri untuk kuliah, agak sedikit-sedikit ini tidak apa-apa. Gitu ya. Karena kasihan kalau misalkan kalian pacaran, lalu kemudian uang yang dipakai uang orang tua, habis itu uang semesteran lagi yang dipakai. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Tanggung jawab, ya, yang sudah mulai semester mentok, tahu semester mentok 14 tahun, nggak lulus, 14 tahun, 7 tahun, 8 tahun ya. Cepat bertobat, bertanggung jawab sama hidupmu, bertanggung jawab sama kepercayaan yang diberikan sama orang tuamu untuk kuliah di sini. Selesaikan cepat, baru cari kerja. Balas kebaikan orang tuamu. Balas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Itu orang bertanggung jawab. Yang kedua, poin yang penting. Engkau juga perlu tahu bahwa semakin engkau berkuasa, maka kompetensi atau skill yang engkau miliki, engkau harus terus upgrade. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau engkau mau, engkau berkuasa, engkau yakin bahwa semakin engkau berkuasa, kompetensi yang kau miliki, baik itu hard skill maupun soft skill, engkau harus tingkatkan. Jangan biasa-biasa saja, karena di luar sana orang banyak biasa-biasa. Engkau harus menjadi orang yang luar biasa dalam hidupmu. Dengan cara apa? Tingkatkan kompetensi, tingkatkan skillmu. Saya mau kasih contoh, Daniel 1 ayat 19-20. Daniel 1 ayat 19-20, kita belajar dari 4 orang ini. Mereka punya kompetensi di atas rata-rata. Dan saya yakin bukan karena dia makan buku, bukan. Tetapi karena dia mengembangkan kompetensinya. Saya bacakan. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Dalam mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, saya mau kasih tahu,
Sadrak, Mesak, Daniel, dan Abednego. Sebuah contoh nyata. Kalau kau mau jadi pemimpin dan kau mau berkuasa, engkau harus lebih cerdas daripada yang lainnya. Yang setuju katakan amin. Bagaimana caramu cerdas daripada yang lainnya? Belajar. Tingkatkan kompetensi. Apa itu? Hard skill, soft skill, kembangkan. Asah kemampuanmu. Skill yang ada padamu. Saya kasih tahu. Ada orang yang diberi sama skill oleh Tuhan. Begitu dia dipencet satu nada, ting dia tahu, oh itu nada F keras. Dia itu C keras. Itu gift dari Tuhan. Tapi kalau dia tidak asah, ya, kemudian kerjanya jadi tukang kayu, lama-kelamaan gift itu akan hilang. Tuhan kasih kita skill berbeda-beda. Tuhan kasih kita minat juga yang berbeda-beda. Tapi kalau engkau nggak kembangkan, engkau tidak kembangkan itu, dia akan tertimbun jauh ke dalam. Nah Tuhan mau, kalau engkau mau berkuasa, tingkatkan skill kompetensimu. Jadilah 10 kali lebih pintar dari teman-temanmu di kantormu, dari teman-teman di kampusmu. Caranya gimana? Belajar. Ada waktu luang, gunakan waktu luang dengan baik. Di zaman 4.0 ini, apa yang gak kau dapatkan di YouTube? Hello? Kita mau tutorial apa ada di sana? Ya. Tapi kebanyakan kalau kita buka YouTube, yang kita lihat hanya orang cerita-cerita gak jelas. Hello? Coba lihat si story YouTube-mu terakhir, engkau buka apa di sana? BTS kah? Atau siapa? Atau film Korea yang kau buka, lihat historimu. Kalau di tempat saya pasti puji-pujian, 2 itu aja puji-pujian. Kalau enggak khotbah. Kalau puji-pujian itu anak-anak yang buka di bawah komputer saya. Kalau khotbah saya yang buka berarti. Apa yang kau buka untuk meningkatkan kompetensimu? Apa yang kau lakukan? Di waktu-waktu senggangmu apa yang kau lakukan? Push rank kah? Hah? Push rank atau engkau belajar di sana tutorial kau buka? Apalagi yang IT ya, IT luar biasa banyaknya di dalam YouTube itu. Mau belajar Flutter, mau belajar apa, ada semua. Masak aja bisa. Suatu kali saya agak sedikit penasaran dengan yang namanya nasi telur. Ya kan? Saya ambillah telur, saya mau bikin ini, saya bilang sama istri saya mau bikin. Ya kan? Pada saat saya bikin, langkah pertama sudah salah. Harusnya merica, saya pakai ketumbar. Ini salah, dilihat sama istri saya, Dedi ini salah, ini ketumbar. Merica, oke, salah. Tapi saya lanjut terus. Saya bikin, jadi. Saya makan. Setengah jam kemudian saya buang air. Ya. Jadi ternyata tidak apa-apa, dicoba saja kan begitu. Ada banyak macam di sana. Tapi engkau coba. Tingkatkan kompetensi, hard skill, soft skillmu. Ikuti pelatihan, ikuti training. Pakai waktumu, jangan cuma bucin terus sama sleep call. Pakai waktumu untuk belajar. Ya. Ada banyak waktu-waktu yang kita bisa sisipkan. Saya menyisipkan waktu untuk saya dengarkan khotbah dari pendeta lain. Itu waktu saya pergi ke kantor. Pergi ke kantor saya dari sini menuju ke kantor saya sekitar setengah jam. Dan setengah jam itu selama di motor saya akan dengarkan khotbah. Karena saya butuh insight dari orang lain juga. Ya, jadi jangan kita berdiri di atas sini ini. Saya pakai chat AI, kan gitu, chat GPT. Khotbah, minggu sore, Gold CC, tema Dominion. Muncul ini, enggak. Ya, seperti gereja-gereja di sana katanya sudah ada AI. Jadi mereka punya sermon atau ibadah Sunday service-nya menggunakan AI. Oh luar biasa. Tapi bukan itu, maksud saya mari kita upgrade diri kita masing-masing. Kita tingkatkan kompetensi kita sehingga kita bisa 10 kali lebih cerdas daripada yang lainnya. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau berhenti belajar, berarti engkau berhenti memimpin dan mendominasi. Saya ulangi, kalau engkau berhenti belajar, engkau berarti berhenti memimpin dan berhenti mendominasi. Tahu B.J. Habibie ya? Tahu? Mantan presiden? Saya diceritakan begini, B.J. Habibie, kamu belajar halaman 9 besok, dia itu sudah di halaman 100. Ngerti maksud saya? Belajarnya selalu lebih maju daripada yang lainnya.
Engkau baru belajar halaman 9. Jadi kalau Pak gurunya, anak-anak kita besok belajar halaman 10 dan 9 dan 10 ya. Dia udah di halaman 100. Itu B.J. Habibie modelnya. Engkau kalaupun jenius, kalau enggak latih kejeniusanmu itu jadi tumpul. Jadi IQ jongkok malah. Bisa jadi. Makanya kau harus terus tingkatkan kompetensimu. Semakin kau berkuasa, engkau harus tahu. Kompetensi dan skillmu harus terus di-upgrade. Ya, bayangkan kalau engkau jadi bos, segala sesuatu anak buahmu yang lebih tahu. Lama-kelamaan kau dikibulin sama dia. Kan begitu. Ada banyak orang-orang ya, termasuk orang-orang zaman dulu di kantor saya kayak gitu. Lebih tahu bosnya daripada dia. Karena nggak mau belajar. Nah kita mau. Sore hari ini kita sama-sama belajar. Yang ketiga, yang terakhir. Hal yang penting. Nomor 3. Semakin engkau berkuasa, maka seharusnya keinginanmu untuk melayani semakin besar. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih gini, Matius 3 ayat 11 dikatakan begini. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh dan dengan api. Perhatikan kata daripadaku, lebih berkuasa dari aku. Lebih berkuasa dari aku. Ini Yohanes Pembaptis yang ngomong. Dia lebih powerful, lebih berkuasa, lebih mendominasi. Tapi apa yang ini siapa? Ini bicara tentang siapa? Yesus. Tapi lihat dia berbicara. Di 1 Petrus 4, di Markus 10 ayat 45. Dia ngomong begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melainkan untuk dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya mau kasih tahu, Yesus itu lebih berkuasa daripada segala manusia di muka bumi ini. Karena dia anak manusia dan dia anak Allah. Dan saya mau kasih tahu, walaupun Yesus berkuasa, dia sendiri mengaku bahwa dia datang untuk sebuah cerminan buat engkau dan saya. Semakin kita berkuasa, harusnya semangatmu untuk melayani semakin besar. Saya ulangi sekali lagi, semakin engkau berkuasa, maka harusnya semakin engkau mau melayani satu dengan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 ngomong begini. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah Tuhan mau ternyata di posisi kita dominion tadi, dia mau engkau dan saya melayani. Yang setuju katakan amin. Makanya lihat kanan kiri ngomong melayani. Ngomong melayani kok bos. 1 Petrus 4 ngomong melayani itu adalah keharusan. Ada lagunya itu bagus. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani adalah sebuah keharusan. Nah saya nggak bicara tentang pelayanan hanya di atas mimbar sini. Pelayananmu bisa di luar sana juga. Bukan harus di atas mimbar. Ya. Saat engkau bertemu dengan dosenmu, dengan gurumu, dan engkau menyapa dia, senyum yang lebar, meskipun dia ngeselin. Karena ini dosen pembimbing kan, susah sekali diketemukan. Habis itu ketemu lagi dicoret banyak sekali. Tapi engkau masih bisa ngomong, terima kasih Pak atas bimbingannya. Ya kan, ada juga orang yang sudah dicoret-coret. Gitu ya kan. Tapi engkau berterima kasih, itu melayani. Ada juga orang yang membantu orang lain dengan apa yang dia punya. Itu juga melayani. Sudahkah engkau melayani hari-hari ini? Coba lihat dirimu. Pak, saya lebih suka pelayanan di altar. Boleh, silakan. Di sini kita mau pelayanan apa? Kecuali mimbar, ngomong dulu sama saya. Kan gitu.
Tapi pemain keyboard boleh. Main apa? Pegang saksofon boleh, pegangnya saja. Niupnya boleh. Nggak tahu ya. Kalau tahu ya nggak apa-apa. Itu yang pegang bass boleh. Drum silakan. Penerima tamu silakan. Tapi yang pasti, sudahkah engkau melayani sebagai bentuk bahwa engkau dominion. Karena Yesus, orang yang paling berkuasa sejagat raya ini, dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Artinya dalam kehidupan kita, melayani adalah keharusan. Yang setuju katakan amin. Melayani adalah sebuah titik di mana engkau mau menyerahkan hidupmu buat orang lain. Melayani adalah titik di mana engkau menanggalkan keegoisanmu dan kau mau menjadi hamba. Karena orang yang melayani itu namanya hamba. Ya. Saya sudah ngomong dari kemarin, di dunia ini hanya ada hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan. Hanya ada dua. Ya, hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan. Artinya engkau dan saya itu hamba. Bedanya kita ini sekarang hamba Kristus. Kita bukan hamba dosa. Oleh karena itu kita harus melayani Kristus. Melayani raja di atas segala raja itu. Nah Tuhan mau sore hari ini, semakin kau berkuasa, semakin kau melayani. Saya mau kasih tahu, ada impact yang besar saat engkau melakukan pelayananmu. Ada sebuah buku yang menarik. Ada yang pernah baca buku namanya, bukunya The 100. The 100 gitulah bahasa Indonesianya ya. Ada The 100. Nah buku apa ini? Jadi buku ini adalah daftar manusia paling berpengaruh di muka bumi ini yang pernah hidup. Dan bagaimana mereka merubah sejarah manusia. Siapa yang nomor 1, ada yang tahu? Siapa yang nomor 1? Enggak pernah baca buku. 100, The 100. Siapa yang nomor 1? Yesus? Bukan. Nabi Muhammad SAW. Nomor 1. Buku itu dikarang nomor 1. Nabi Muhammad SAW. Ya. Nomor 2, siapa? Bukan Yesus. Yesus itu nomor 3. Ditulis begini. Saya sedikit menukil dari Wikipedia, mengapa sang penulis mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah peringkat teratas. Dikatakan begini, ia juga memberikan kredit kepada Nabi Muhammad sebagai pengarang Al-Quran yang berperan langsung dalam pengembangan Islam. Tidak seperti Yesus yang walaupun Kristen memiliki penganut lebih banyak, namun ia tidak memiliki peran langsung yang signifikan dalam pengembangan teologi Kristen. Yang berperan tersebut memiliki peran yang lebih banyak, maksudnya adalah Paulus. Itu kata buku itu. Ya, kata buku itu Yesus itu nggak mengembangkan teologi, sementara Nabi Muhammad mengembangkan teologi. Makanya dikatakan bahwa Nabi Muhammad nomor 1. Saya mau kasih tahu kesalahan penulis ini apa. Karena Yesus memang datang tidak pernah mengembangkan teologi. Yesus datang, dia mau mentransformasi karaktermu dan saya. Dipersiapkan kita supaya kita semakin serupa dengan gambarnya. Yang setuju katakan amin. Makanya dia merubah karaktermu dan saya. Dia merubah budimu. Dia melakukan pembaharuan budi. Dia mengorbankan dengan melayani. Saya mau kasih tanya saat ini. Apakah Yesus memiliki pasukan? Tidak punya. Apakah Yesus memiliki kekayaan? Tidak punya. Apalagi? Apakah Yesus kemudian lahir dari seorang petarung? Bukan juga. Tapi efek dampak dari kehadiran Yesus di dunia ini. Ada banyak jiwa diselamatkan. Engkau dan saya diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, kita dilayakkan masuk ke surga. Apakah Yesus seorang fisikawan? Tidak. Yesus mendirikan agama? Enggak juga. Yesus enggak pernah mendirikan agama, adikku sekalian. Ya. Kalau kita bicara tentang kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu berbicara tentang usaha Tuhan menyelamatkan manusia. Agama itu berbicara tentang usaha manusia menggapai Tuhan. Hello? Saya ulangi, kekristenan berbicara tentang bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia. Allah punya inisiatif menyelamatkan manusia. Agama, inisiatif manusia untuk mencari Tuhan,
untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Makanya Yesus di tengah kesederhanaannya tidak memiliki pasukan, tidak memiliki uang banyak, tidak meningkatkan rasa nasionalis, tapi dia bisa mengubah seluruh dunia ini. Dia mengubah karaktermu dan karakter saya. Yesus mengembangkan karakter. Yang Yesus lakukan adalah dia menjadi teladan buat kita. Bukan hanya teladan, tetapi menjadi korban yang hidup untuk hidupmu dan saya. Oleh karena itu, sore hari ini, kalau DNA-mu dominion, engkau harus tahu, engkau harus pintar bertanggung jawab. Engkau harus mengembangkan skillmu dan terakhir, gunakan itu untuk melayani. Yang setuju katakan amin. Saya undang pemain musik ke depan. Gunakan itu untuk melayani. Dan saya mau di sini, Tuhan mau setiap kita yang hadir sore hari ini, di tempat kerjamu, di kuliahmu, engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau mendominasi bukan didominasi. Yang setuju katakan amin. Dengan skillmu, dengan talentamu, dengan karaktermu, Tuhan mau engkau mendominasi di sana. Menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kami mau melayani Raja di atas segala Raja. Karena kami adalah pelayan-pelayan yang siap sedia. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama nyanyikan. Tak akan pernah ku sesali. Amin. Mengiring Yesus. Yes. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan melayani. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
dan saya adalah hamba Tuhan. Engkau dan saya adalah hamba kebenaran. Oleh karena itu sore hari ini, Tuhan mau setiap kita yang hadir sore hari ini, layani kebenaran. Layani Tuhan. Layani sesamamu. Agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Jadi amin. Janji sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes, mari sungguh-sungguh sama-sama kita katakan Layani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dapat mahkota sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau melayani, mengasihimu Tuhan, dan mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Karena kami tahu DNA kami adalah hamba-Mu, hamba kebenaran. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Urapi mereka, berkati mereka Tuhan. Agar mereka dapat menjadi seorang pemenang. Agar mereka menjadi seorang penguasa yang mau mendominasi seluruh aspek kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami tahu ada sebuah tanggung jawab di sana. Ada sebuah keharusan kami untuk mengupgrade setiap skill yang kami punya. Ada setiap keinginan hati kami yang harus melayani Engkau. Siap kami mengiringmu Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Dan kami selalu membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi itu termaterai terus dalam hati anak-anak-Mu yang hadir. Dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biar firman itu bertumbuh dan berbuah lebat. Dan dirasakan oleh semua orang.
dalam kehidupan kami dan sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami semua sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sekali lagi kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk firman-Mu yang hadir pada setiap kami di tempat ini Bapa. Ajar kami untuk kami tetap setia dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup kami. Kami siap memberi. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi bagi semua kita semua. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh mengagumkan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari kita bangkit kita. Mari sama-sama kita katakan. Yesus, Kaulah segalanya, Melebihi semua yang ada padaku. Yesus,
Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada Pastor dipersilakan. Oke. Yang pertama, oke, silakan Ketua Panitia Retret Natal. Kok Natal sih? Oh, Panitia Retret, cepat. Oke, puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita diberkati sore hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saya di sini sebagai Ketua Retret yang akan kita laksanakan pada bulan 9 nanti. Saya berharap kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita bisa sama-sama ikut. Nanti kita bersama-sama akan melaksanakan retret. Dan pada saat ini kami dari panitia, sebentar kami ada melaksanakan basar, yaitu ada rice bowl sama es cincau. Nanti dibawa boleh teman-teman beli. Tuhan dalam pencarian dana kita pada saat ini. Puji Tuhan, mungkin itu saja tambahan penyampaian. Saya kembalikan kepada Pastor. Nah, jadi judul retretnya nanti adalah The Power of Unity, ya, bukan United. Ya. Jadi The Power of Unity itu judul temanya nanti pada saat kita akan retret. Nah, saya harapkan semuanya ikut, turut serta, dan ajak teman-teman atau rekan-rekan yang baru datang dari kampung, ya. Karena saya tahu nih, ini sudah mulai pada datang nih di bulan Agustus dan September akan banyak teman-teman kita dari kampung kita ajak ke gereja, kita ajak untuk retret. Nah, kenapa? Karena begini, ada sekali Tuhan yang dikasihi. Jadi begini, di sini adalah sebuah gereja komunitas di mana kalau engkau datang, engkau pasti bingung keluarga saya di mana. Atau mungkin ada keluarganya tapi nggak ada teman mainnya. Engkau ajak ke tempat ini, kita ada komunitas yang saling membangun, komunitas yang positif. Nah, di sini nggak sembarangan komunitas. Dan di sini adalah komunitas di mana kita mau iman kita bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu nanti kalau ada teman-temannya, adiknya, saudara, sepupu, encang-encingnya ababe yang datang dari kampung, ajak ke tempat ini ya, ajak ikut retret. Nanti di retret kita pasti akan seru bersama-sama. Yang mau katakan amin. Nah, di bawah tadi sudah disebutkan ada pencarian dana di bawah. Jadi supaya pas pulang saya tahu kita sudah menyanyi, menyerukan nama Tuhan, sudah duduk bangkit berdiri itu kan, lapar, di bawah ada disiapkan. Berapa harganya? 25 dan 15. Dan saya yakinkan makanannya enak. Yang 25 apa? Rice bowl yang 25, yang 15 es cincau. Ya, es cincau. Jadi silakan ke bawah, nanti silakan dibeli. Saya pastikan enak. Gitu ya. Cuman memang yang suka sambal, ini agak nggak sopan sedikit sambalnya. Karena tadi pagi saya coba, lumayan bikin kita nangis. Gitu ya. Bukan harganya yang bikin asik, rasanya yang bikin nangis, gitu ya. Lalu kemudian untuk hari Selasa saya sedikit umumkan, hari Selasa tetap ada komsel di tempat ini, jadi kita ada 3 komsel, ada bagian Puri Taman Sari, kemudian di BTP di tempat ini, jam 7 malam hari Selasa, yang mau ikut komsel silahkan, di komsel ini banyak anak mudanya yang pasti. Lalu kemudian di Sudiang nanti ada juga komsel, silakan nanti hubungi Jojo yang di belakang untuk komsel Sudiang, kalau komsel yang di bagian utara nanti ada Sri Marcelina, mana datang nggak? Ada Sri ya? Nggak datang Sri ya? Ada? Saya nggak lihat. Oh ya di belakang sana, begini-gini tangannya ya. Oke. Gitu. Nah, lalu kemudian di komsel sini ada Vero. Mana Vero? Oh di bawah ya. Ada rival juga, boleh ngomong sama rival nanti. Jam berapa? Kemudian hari Rabu ini kita menggunakan vokal training. Nah, karena tadi saya lupa ngomong ya. Pada saat saya khotbah, di sini para pelayan Tuhannya juga terus melakukan upgrade. Kita ada training drum, kita ada training vokal. Baru 2 itu dulu yang ada. Karena baru yang minat baru itu. Ada adikku sekalian, jemaat Tuhan kalau mau minat untuk mengembangkan talenta-talenta dalam bidang pelayanan di depan altar, silakan. Untuk nanti singers, jadi wajib training vokal nanti sama Abang Jay yang di belakang ya. Yang di belakang laptop di sana. Silakan ngomong sama dia, Pak Kak saya udah ketinggalan jauh. Ngomong aja dulu sama Abang Jay, nanti dia akan kasih materi-materi yang sebelumnya untuk dilatih di rumah. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian training drum itu di hari Kamis jam 6 sampai jam 7 malam. Kalau training vokal tadi hari Rabu jam 7 malam, hari Kamisnya ada training vokal jam 6 sampai jam 7. Nah jam 7-nya untuk minggu ini kita akan fun sport, main bulu tangkis sama-sama. Gitu ya, main bulu tangkis, fun sport, nanti lapangannya di belakang. Ada Laniang, ada Hidayat, lapangan bulu tangkis. Silakan bagi yang mau ikut, gratis, free. Ya, kalau semakin banyak yang ikut, kita akan sewa lapangan semakin lama. Tapi kalau sedikit ya capek juga kalau sendirian main, apalagi berdua. Gitu ya, capek juga. Saya sama rival sudah beberapa minggu ini, ya lumayan banyak kita yang datang, tapi capek juga gitu ya.
Nanti kalau misalkan minggu depannya lagi kita ada PA di tempat ini. Hari Jumat kita ada latihan bersama untuk ibadah raya minggu kedua seperti ini. Hari Sabtu ada ibadah raya pertama untuk yang pagi jam 9 pagi. Nah kedua-duanya sama adalah ibadah raya kita bersama. Jadi mau hadir pagi mau hadir sore tidak ada masalah. Saya rindu tempat-tempat ini semua dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Saat sudah dipenuhi kita akan buka lagi ibadah berikutnya. Kan begitu ya. Dan saya harapkan semua ayo ajak teman-temannya. Mari kita bertumbuh bersama di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Nah kita mau pada saat kita bertumbuh bersama nama Tuhan dipermuliakan. Dan kau semua menjadi pemenang di luar sana. Gitu ya. Itu saja pengumuman, ada lagi mungkin? Ada, sudah. Di bawah tersedia berapa porsi? Oh, banyak, kamu nggak ngitung. Nah, ya sudah, ini ketua panitianya. Oke. Paling itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan lagi. Mengakhiri ibadah kita, saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Pujian Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment of the way, Lord, have your way in me. I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, mari sama-sama katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your Ibadah kami pertengahan hingga akhirnya. Dan kami tahu penyertaan-Mu tidak hanya sampai di akhir ibadah kami. Karena penyertaan-Mu akan terus dalam kehidupan kami. Secara sempurna dan utuh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan kalau sore hari ini kami bisa bertemu, berfellowship bersama, saling membangun, mendengarkan, meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang datang di tempat ini, berkati kehidupan kami, berkati segala apa yang kami lakukan di luar sana Tuhan. Engkau sertai, Engkau tutup bungkus, lindungi kami dalam perjalanan pulang pergi ke rumah kami, ke tempat ini. Kami tahu kami membutuhkan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini juga kami berdoa, mungkin ada saat ini rekan-rekan kami yang hadir sore hari ini di ruangan ini ada yang dalam keadaan sakit penyakit menggerogoti tubuhnya. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan, kesembuhan terjadi saat ini juga. Hamba-Mu juga terus berdoa, mungkin ada yang datang saat ini dengan beban berat, ada masalah pergumulan yang ada di hadapan mereka dan terasa berat mereka hadapi. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kesesakan, segala beban berat yang mengganggu kehidupan-Mu Tuhan akan angkat. Dan penyertaan Tuhan akan sempurna dalam Engkau menghadapi segala pergumulan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, orang tua kami yang ada di rumah, yang ada di kampung, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa Tuhan,
Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesanggupan Tuhan. Dan berkati kehidupan mereka kedua orang tua kami Tuhan. Karena mereka dengan jerih lelah, dengan tulus hati mau menyekolahkan kami. Mau menghantarkan kami sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini juga. Mungkin ada rekan kami yang tidak bisa hadir sore hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu juga sempurna buat kehidupan mereka. Sertai mereka dalam segala aktivitas, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat menjadi berhasil. Teman kami yang mungkin tidak bisa datang karena sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Teman kami yang datang yang tidak bisa datang karena ada kendala apa yang menimpa dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, sertai dan bantu kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini Tuhan. Kau berikan hati yang mau terus beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dan terus pakai kami semua yang hadir di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap orang yang telah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Penerima tamu, multimedia, soundman, WL singers, penari, para pelayan musik. Hamba-Mu bahkan yang memberitakan firman Tuhan. Hamba mengucap syukur Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka, biar pelayanan mereka semakin berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami dan Engkau mendengar jeritan hati kami. Mari Engkau angkat tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Semoga Bapa sumber segalanya, Yesus Kristus Sang Gembala Agung, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk sejenak, kita bersaat teduh. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku akan Engkau, Yesus. Segalanya
Sini kak. Sorong ke kita, sorong. Sorong. Oh, sorong. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak. Terima kasih. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu Yang layak ayo kita foto dulu dan berdoa. Aku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesona, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku
Tuhan ku datang kepadamu,